Sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis dapat ditelusuri hingga ribuan tahun yang lalu. Awalnya permainan ini dimainkan dengan menggunakan bulu burung dan raket yang terbuat dari kayu. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa bulu tangkis berasal dari India kuno, di mana permainan serupa dikenal dengan nama Pona atau Battledore dan Shuttlecock. Permainan ini kemudian diperkenalkan ke Inggris pada abad ke-19 oleh tentara Inggris yang berdinas di India. Pada awalnya, bulu tangkis dimainkan di halaman terbuka dan seringkali hanya sebagai permainan rekreasi. Namun, sering berjalannya waktu, popularitas bulu tangkis terus meningkat, dan lapangan bulu tangkis bermula dari berbagai kebun dan taman di Inggris. Permainan bulu tangkis pertama kali diperkenalkan di negara Inggris pada abad 19 oleh tentara Inggris yang berdinas di India. Setelah itu, permainan bulu tangkis mulai menyebar ke Eropa, sehingga terbentuklah organisasi nasional dan internasional. Pada abad 1934, Federasi Permainan Bulu Tangkis mulai didirikan untuk mengatur dan mengembangkan olahraga ini secara global. Aturan dan pengaturan lapangan bulu tangkis. Lapangan dibagi menjadi dua bagian oleh berbenah dengan 1,50 meter di bagian kanan dan 1,220 meter pada bagian kiri. Yang B, peralatan. Peralatan utama yang digunakan dalam permainan bulu tangkis adalah raket dan shooting block. Raket biasanya terbuat dari bahan seperti karbon, fiberglass atau kayu dengan pegangan yang nyaman dan saling berdepan. Shooting block terdiri dari kepala yang terbuat dari bulu asma atau itik yang dipasang di atas bulu yang dipasang di karet. Berikutnya adalah poin B, yaitu kesehatan kardiovaskular. Bulu tangkis merupakan olahraga kardiovaskular yang baik. Rekan intens dan berkelanjutan dari permainan ini dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Dengan rutin melakukan sirkulasi darah yang baik dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya adalah poin B, yaitu manfaat psikologis. Selain manfaat fisik, permainan bulu tangkis juga memberikan manfaat psikologis yang signifikan. Hal ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Interaksi sosial yang terjadi saat bermain bulu tangkis juga dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan membangun hubungan yang positif dengan sesama pemain. Manfaat kesehatan dari bulu tangkis. Kondisi fisik dan kekuatan bermain bulu tangkis secara teratur dapat meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Aktivitas bergerak cepat dalam permainan ini melibatkan gerak tubuh yang intens dan membutuhkan kekuatan otot. Loncatan, lari, dan pukulan yang dilakukan dalam permainan bulu tangkis dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, terutama pada otot kaki, lengan, dan inti tubuh. Keseimbangan dan kelenturan. Bulu tangkis melibatkan gerakan dan perubahan arah yang tiba-tiba, sehingga memerlukan keseimbangan dan kelenturan yang baik. Bermain bulu tangkis secara teratur dapat meningkatkan keseimbangan dan kelenturan tubuh. Gerakan yang terus-menerus dan latihan peregangan yang dilakukan dalam permainan ini dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi risiko cedera. Di sistem poin, pemain bulu tangkis menggunakan poin real di mana setiap poin bisa diperoleh oleh pihak yang melakukan service. Setiap permainan terdiri dari 3 set, kecuali dalam pertandingan tunggal, putra dan putri di tingkat olimpiade yang menggunakan sistem 2 set dengan seimbang. Setiap set dimainkan hingga salah satu pemain atau pasangan mencapai 21 poin, dengan seleksi minimal 2 poin. Jika kedua pemain atau pasangan mencapai skor 20-20, set berlanjut hingga salah satu pemain atau pasangan memperoleh selisih 2 poin. D. Strategi dan taktikal. Strategi dalam bulu tangkis melibatkan penempatan bola yang baik, mengatur ritme permainan, dan memanfaatkan kelemahan lawan. Taktik meliputi serangan agresif dengan memukul setuju ke daerah yang sulit dijangkau oleh lawan, oleh pertahanan dengan mengembalikan bola dengan akurat dan konsisten. Permainan bisa menggunakan variasi pukulan seperti pukulan overhead, smash, pukulan net, drop shot, dan pukulan jarak jauh. Untuk mengatur permainan dan menguasai lapangan dengan mengikuti aturan dan memahami strategi dan serta taktik permainan bulu tangkis. Permainan dapat meningkatkan keterampilan mereka dan bersaing dengan baik dalam
pertandingan. Penting bagi pemain untuk mematuhi aturan permainan dan melatih kemampuan teknis serta taktik mereka guna meraih keunggulan dalam permainan. Tujuan dalam permainan bulu tangkis. Pertama itu tujuan umum, meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik secara keseluruhan, mengembangkan keterampilan teknis dan taktik dalam permainan, meningkatkan keterampilan motorik, keseimbangan, dan kelincahan, menikmati aktivitas fisik dan merasakan kepuasan dari pencapaian pribadi. Yang kedua itu tujuan individu, yaitu berpartisipasi dalam kompetisi dan mencapai prestasi tingkat lokal, nasional, atau internasional, meningkatkan kualitas permainan dan pencapaian tingkat kecakapan yang lebih tinggi, menjadi pemain bulu tangkis yang berdedikasi dan terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka, menikmati proses belajar dan pengembangan diri dalam permainan bulu tangkis.